Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk selalu mengikuti pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Ya anak-anak, kalian sekarang sudah masuk ke kelas 8 ya. Alhamdulillah, Bu Muri juga ikut suka, senang, bahagia kalian sudah dapat naik ke kelas 8. Mudah-mudahan dengan hasil yang kalian capai pada saat ini, kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan lebih giat lagi, ya, lebih semangat lagi untuk selalu mengikuti pembelajaran. Jadi jangan kalian seenaknya sendiri, ya, tapi harus lebih giat lagi. Ya anak-anak, marilah kita mulai dengan pelajaran matematika. Yang kali ini kita sudah mulai dengan materi pembelajarannya, maka kalian harus menyiapkan buku catatan, buku tugas ya. Kalian catat, kalian rangkum materi-materi yang akan Ibu berikan pada kali ini. Kita akan belajar mulai dengan bab 1, yaitu koordinat kartesius, sistem koordinat kartesius. Bagaimana, sudah siap kan kalian? Ya, mari kita mulai dengan kita belajar matematika ya. Bab 1 yaitu sistem koordinat kartesius. Ya. Kita mulai dengan pembelajaran matematika. Sekarang kita mulai dengan sistem koordinat kartesius untuk kelas 8. Kemudian kita lanjutkan dengan tujuan. Apakah tujuan pembelajaran kita kali ini? Yaitu 1. Menunjukkan perilaku teliti dan sesuai prosedur dalam melakukan aktivitas di rumah, di sekolah, dan masyarakat sebagai wujud implementasi menggambar sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada sistem koordinat kartesius. Kemudian yang kedua, yaitu menerapkan lokasi benda dalam koordinat kartesius dalam menjelaskan posisi relatif terhadap acuan tertentu. Ini adalah tujuan kita belajar sistem koordinat kartesius. Kita mulai dengan materinya. Yang pertama yaitu memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bidang ini dinamakan dengan bidang koordinat yang terdiri dari sumbu X yang mendatar ya, atau yang horizontal, dan sumbu Y yang tegak atau yang vertikal. Pada bidang koordinat ini terdapat dengan angka-angka yang berurutan ya. Kalau sumbu X ini ya, perpotongan kedua sumbu ini adalah titik 0 untuk X dan 0 untuk Y. Kalau dia ke kanan maka nilainya positif, ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya positif. Tapi kalau ke kiri dia negatif untuk sumbu X. Untuk sumbu Y, kalau ke atas itu positif ya, kalau ke bawah negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Jika menggambar pada bidang koordinat, nanti bukunya kotak-kotak ya. Buku kotak-kotak yang dipakai. Jarak dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 ini harus sama, jaraknya sama. Ini ingat, ini 0 ya, ini 0, jadi menghitungnya 0 di sini. Ini juga jaraknya ke atas juga harus sama, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini ya, kotaknya, jarak kotaknya harus sama. Kemudian ini terdapat titik A. Titik A di sini. Kemudian titik B, titik C, titik D. Perhatikan yang harus kalian ingat yaitu kalau tadi sumbu X ke kanan itu bernilai positif, kalau ke kiri bernilai negatif untuk sumbu X. Sedangkan sumbu Y kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah negatif. Sumbu Y. Sekarang perhatikan untuk titik A. Titik A, hitungnya dari 0,0 ya. Titik A ini ke kanan 2 langkah. Ke kanan itu berarti positif 2. Ya. Maka koordinat titik A 2. Positif karena ke kanan. Kemudian ini Y-nya
ke atas. Kalau ke atas berarti positif. Berapa ini? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Y-nya 6. Sehingga koordinat titik A adalah 2,6. Di mana sumbu X-nya 2 atau X-nya 2 dan Y-nya 6. Koordinatnya adalah 2,6. X-nya 2, Y-nya 6. Positif semua. Karena kita beralih ke B. B diperoleh dari sini 0 ini ke kiri 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke kiri berarti dia negatif 5 X-nya. Y-nya ini ke atas. Kalau ke atas dia positif. Berapa? 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Positif 5. Maka koordinat titik B adalah negatif 5,5. Di mana negatif 5 ini adalah X dan 5 adalah Y. Lanjut ke titik C. Titik C ini adalah ke kanannya, ke kiri maksudnya, kirinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia ke kiri maka negatif. X-nya negatif 6. Kemudian ke bawah 4 berarti karena ke bawah maka negatif 4. Ya, ini X-nya negatif 6, Y-nya negatif 4. Maka koordinat C adalah negatif 6, negatif 4. Ya, lanjut. Ini yang C, kemudian yang D. D itu dari 0,0 sini yang hitungnya ke kanan 3. Ke kanan 3, berarti positif 3. Nih 3. Kemudian dari sini ke bawah 5, berarti negatif 5 karena ke bawah ya. Kemudian koordinatnya ya, X-nya 3, Y-nya negatif 5, sehingga koordinatnya D adalah 3, negatif 5 ya. Paham ya? Lanjut. Sekarang perhatikan, yang kedua adalah memahami kuadran 1 sampai dengan kuadran 4. Ingat tadi, kalau ke kanan berarti positif, ke kiri negatif. Kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah negatif. Ya, lanjut. Sekarang perhatikan. Titik-titik yang berada di daerah sini adalah disebut kuadran 1. Kemudian titik yang berada dari sini adalah disebut dengan, ini saya ulangi ya, titik daerah sini adalah kuadran 1. Misalkan titik A. Titik A ini mempunyai koordinat 5,7, 5 ke kanan, 7 ke atas. 5,7 berarti di sini X-nya positif, Y-nya juga positif. Maka pada kuadran 1 ini berisi koordinat X positif, Y positif. Lanjut sekarang yang titik B. Daerah di sebelah sini disebut dengan kuadran 2. Perhatikan di sini titik B adalah negatif 6,5 ya. Jadi ke kiri itu 6, ke atas 5. Sehingga X-nya negatif, Y-nya positif. Jadi kalau kuadran 2 itu berisi X negatif, Y positif. Ya, lanjut. Sekarang titik pada daerah sini disebut dengan kuadran 3. Contohnya titik C. Titik C ini berada pada titik negatif 7,4 ya. Negatif 7,4 ini berarti X-nya itu yang negatif, Y-nya negatif. Jadi kuadran 3 daerah sini menunjukkan X-nya negatif, Y-nya negatif. Kemudian ini adalah kuadran 4. Kuadran 4 di sini D-nya adalah negatif 3,8. Di mana X-nya adalah positif, X-nya positif, Y-nya negatif. Maka kuadran 4 berisi X positif, Y-nya ya
Lanjut. Kesimpulannya bahwa kuadran 1 X-nya itu positif, Y-nya positif, kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 X-nya negatif, Y-nya negatif, kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Itu adalah daerah kuadran. Lanjut, sekarang memahami posisi titik terhadap titik asal. Titik asalnya adalah ini, 0,0. Ya, ini adalah 0,0 sebagai pos utama. Titik asalnya. Kemudian ini ada pos 1, pos 2, kemudian ada tenda 1. Pos 1 ini berada pada posisi berapakah dari pos utama? Perhatikan, pos 1 berada pada posisi X-nya 2, Y-nya 5. Maka pos 1 berada pada posisi 2,5. Ya, paham ya, dari pos utama 0,0. Kemudian kalau pos 2 bagaimana? Pos 2 pada posisi X-nya 3, Y-nya 5. Maka pos 2 berada pada posisi, karena negatif berarti negatif 3, ke bawah berarti negatif 5. Maka pos 2 berada pada posisi negatif 3, negatif 5 dari 0,0, dari sini, dari pos utama. Kalau tenda 1 bagaimana? Tenda 1 berada pada sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti X-nya nggak bergerak, tapi langsung ke atas, berarti X-nya 0. X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya ke atas 8. Sehingga tenda 1 berada pada posisi 0,8. Karena X-nya ini nggak bergerak ke kiri atau ke kanan. Hanya ke atas saja 8 langkah. Berarti tenda 1 berada pada posisi 0,8 dari pos utama. Paham? Ya, lanjut. Sekarang memahami posisi titik terhadap titik tertentu, yaitu A, B. Kita lihat pos utamanya di sini. Pos utamanya pada titik negatif 4,4. Negatif 4 ke kiri, 4 ke atas 4, berarti negatif 4,4. Ya, kemudian ada di sini pos 1, kemudian pos 2 di sini, kemudian ada tenda 1. Sekarang kita menghitungnya dari sini. Untuk menuju pos 1, dia harus ke atas 1 langkah. Ke atas 1 langkah, kemudian ke kanan, ke atas berarti positif ya, 1, kemudian ke kanan juga positif, kanannya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti pos 1 pada posisi 8,1, berarti 8-nya yang ke kanan, kemudian ke atasnya 1, jadi ke kanan dulu 8, kemudian ke atas 1, ini pos 1. Perhatikan pos 2. Pos 2 dari pos utama. Dia harus ke kanan dulu, yaitu 9 langkah, baru ke bawahnya, ke kanannya berarti positif. Kemudian ke bawahnya negatif. Ke bawahnya ini 9 langkah, berarti dia negatif, sehingga pos 2 berada pada posisi 9,9 dari pos utama, ke kanan 9 langkah, ke bawah 9 langkah, berarti pada posisi 9,9 dari pos utama. Ya, kemudian tenda 1. Nah, tenda 1 itu dari pos utama ke kanan. Kanan berapa langkah? Ya. Ke kanan 12 langkah. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 di sini turunnya 4, 1, 2, 3, 4. Berarti 12 negatif 4. Tenda 1 dari pos utama. Begitu ya. Jadi, keadaannya, posisinya pos 1 dari pos utama ini 4,4 adalah 8,1. Kemudian pos 2 dari pos utama itu 9,9. Ya.
Kemudian tenda 1 ini berada pada posisi dari pos utama ini 12 ke kanan, kemudian turun ke bawah 4 langkah, jadi negatif 4 gitu ya. Ya, sekarang garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Ini sumbu X yang mendatar, ini sumbu Y yang tegak. Perhatikan garisnya. Ini ada garis L1, L2, L3, L4. Garis L1, L2, L3, L4 ini sejajar dengan sumbu X. Tetapi dia tegak lurus dengan sumbu Y. Perhatikan L1, ini tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, tegak lurus ya. L2 ini juga tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian L3 juga tegak lurus dengan sumbu Y, L4 juga tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi keempat garis ini dia sejajar dengan sumbu E, sejajar, arahnya sama. Kemudian dia tegak lurus dengan sumbu Y. Itu adalah garis-garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, perhatikan sekarang garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Perhatikan ini garis M1, M2, M3, M4. Garis-garis ini sejajar dengan sumbu Y, jadi arahnya sama dengan sumbu Y, dan dia juga tegak lurus dengan sumbu X. Ini tegak lurus. Ini juga M2 tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian M3 juga tegak lurus dengan sumbu X, dan M4 juga tegak lurus dengan sumbu X. Ini ya. Ya, ini tegak lurus. Perhatikan sekarang garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan, ini ada garis N1 dan N2. Garis ini, N1 dan N2 ini saling berpotongan. Dan potongannya di sini. Ini adalah titik potongnya. Titik perpotongan kedua garis ini. Dan dia memotong sumbu X. Di sini memotong sumbu X-nya. Garis N1 memotong sumbu X di titik ini. Kemudian N2 memotong sumbu X di sini, dan kedua garis ini memotong sumbu Y di sini. Maka perpotongannya adalah pada titik ini, perpotongan N1 dan N2. Begitu anak-anak? Iya. Berikut contoh soalnya. Kalian bisa mencatatnya di buku tugas ya. Perhatikan ini ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Perhatikan. Titik apa saja yang ada di koordinat 35, negatif 5, negatif 5, 3, dan negatif 3. Ya, perhatikan titiknya. Mana titik yang berada pada posisi koordinat ini. Ya, paham ya? Ya, nanti kalian pilih jawabannya A, B, C, D. Mana yang dari ketiganya. Dari keempat ini pilih mana yang betul. Next, lanjut. Nah, sekarang perhatikan ini. Perhatikan, amatilah gambar di atas ini. Tentukan koordinat. Bentar ya. Ini dulu. Nah, ini yang nomor 2 dulu. Gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Dimulai dari titik A sampai dengan titik M. Sebutkan kuadran berapa saja yang mengikuti aliran sungai dari titik-titik tersebut. Jadi titik A, B, C ini pada kuadran berapa? Kemudian D, C, F, G, H pada kuadran berapa? Kemudian ini I, J, H, I, J pada kuadran berapa? K, L, M pada kuadran berapa? Ya, ini untuk tugasnya dikerjakan ya. Contoh ya. Ingat ini kuadran 1, nanti kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Next, lanjut ya. Ya, ini sekarang nomor 3, amati gambar di atas, tentukan koordinat titik ABCD terhadap titik G. Jadi titik ABCD terhadap titik G. Ya, ini titik
A dari titik G berapa? Ya, mari kita teruskan dengan yang nomor 3, yaitu soalnya amati gambar di atas. Tentukan koordinat titik A, B, C, D terhadap titik G sebagai pusatnya. Jadi titik G ini adalah sebagai pusat atau pos utama. Kemudian kalian bisa menghitung kedudukan titik A ini dari titik G. Jadi dari titik G ini, A ini berada pada posisi berapa? Kamu hitung jadi G. Dari G untuk mencapai A, dia harus berjalan ke kiri berapa langkah, kemudian sampai di sini ke atas berapa langkah. Kemudian B juga posisinya dari pos utama ini, G-nya kan pos utama, dari G ke B ke kiri berapa langkah, kemudian ke atas berapa langkah. Demikian juga untuk titik C dan titik D. Itu adalah untuk menjawab soal nomor 3. Nanti kalian bisa pilih jawabannya dari jawaban yang sudah disediakan. Jadi A, B, C, D kalian pilih mana. Dengan cara menghitung dulu ya. Jadi dengan cara menghitung dulu. Paham? Next, lanjut soal yang keempat. Ya, perhatikan soal yang keempat ini. Amati gambar di samping. Sebutkan koordinat titik A, B, C, D dari 0,0 di sini. Jadi kedudukan titik A dari 0,0 berapa? Dari 0,0 berjalan ke kanan berapa langkah? Kemudian ke atas berapa langkah? Ini A ini koordinatnya berapa? Ya, daerah ini adalah daerah positif semua. Kemudian titik B ini dari 0,0 di sini berjalan ke kiri berapa langkah? Ke atas berapa langkah? Ini merupakan koordinatnya titik B. Nanti kalian hitung, kalian cari posisi titik A, B, C, D dari 0,0. Jawabannya di sini kalian bisa pilih ya dari A, B, C, D jawaban tersebut. Ya, paham ya? Lanjut. Next. Ya, soal yang nomor 5. Perhatikan soalnya. Amati gambar di samping. Garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus sumbu Y adalah. Nah, ini yang sejajar dengan sumbu X-nya di sini. Sumbu X, ini sumbu Y. Berarti yang sejajar dengan sumbu X ini yang arahnya sama dengan sumbu Y. Kalau dia sejajar dengan sumbu X, pasti dia tegak lurus dengan sumbu Y. Dari garis AB, BC, CD, DA. Pilihlah garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Perhatikan, jawabannya kalian pilihkan di jawabannya A, B, C, D. Demikian anak-anak materi kita pada kali ini. Kalian jawab ya soal contoh yang Ibu berikan. Saya harapkan kalian semua paham ya. Jika masih belum paham, kalian bisa buka dari media YouTube atau dari media yang lain, juga bisa dari buku paket. Kalau kalian sudah menerima buku paket, bukalah bab 1 mengenai sistem koordinat kartesius. Ya, demikian anak-anak materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga kalian paham dan kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Bila ada kata-kata yang salah dari saya, Bu Murni mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Sekian, terima kasih.